kalau orang bilang kalau kau bantu orang ada kenikmatan yang kau bisa dapat, dan itu yang saya pelajari juga dari guru-guru yang kayak dokter Hizbullah, Prof. Sadul apa, mereka sampai dia yang angkat itu makanan. One, two, three, open the door. Oke guys, kita kedatangan seorang tamu yang sangat penting, salah seseorang yang sangat berpengaruh di daratan Sulawesi Selatan saat ini. Siapa lagi kalau bukan Sahrul Fajar Perdana. Yeay, tepuk tangan. Beliau ini adalah mahasiswa FK Unhas angkatan 2017, ketua TBM Kalkaneus FK Unhas tahun 2006 lupa mak 19 sampai 2021, hampir 2 tahun Kak. Hampir 2 tahun jadi ketua. Iya. Oke. Karena ada di itu perantara antara pandemi dan non pandemi. Oh, jadi ada apa ya? Ya begitulah ya. Begitulah. Kenapa nggak selamanya aja sekalian? Dan kita butuh Kak. sosok Sahrul nih sebenarnya. Kita akan maulik sosok Sahrul dan apa sih yang dia buat selama ini dengan karantina Kawasan karantina Kalkaneus. Pertanyaan pertama, Sahrul. Buat Sahrul nih. Ini kayak pertanyaan ujian. Iya. Apa itu kemanusiaan? Sebelum saya masuk TBM itu, perspektif saya jadi tentang kemanusiaan itu berbeda dengan sekarang. Mungkin karena proses yang saya hadapi di TBM, di FK khususnya, berubah pola pandangku tentang kemanusiaan. Sekarang saya berpikir yang selalu jadi tagline kalau seumpama di TBM selalu bilang gini, kalau kau mau kemanusiaan itu adalah bagaimana kau memanusiakan manusia. Iya. Karena belum tentu banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan, tapi ada kadang unsur-unsur lain di baliknya. Iya. Makanya selalu diajarkan kalau kau mau nilai kemanusiaan itu bagaimana, ya kau harus memanusiakan sebagaimana manusia. Kau mau harus perlakukan orang sebagaimana kau juga mau diperlakukan. Oke. Gitu Kak. Nah, hubungannya dengan karantina Kalkaneus. Kenapa nih karantina yang levelnya tuh level provinsi dipegang sama mahasiswa FK Unhas dan dipegang oleh salah satu lembaga TBM ya, kita sebutnya ke TBM Kalkaneus nih. Kok bisa? Gimana ceritanya gitu? Ya siap Kak. Tapi kan sebelumnya begini Kak. Oh ini kan cerita dulu. Ini kan sudah dibikin dulu waktu awal pandemi dulu. Oh iya. Sama Dokter His sama senior-senior lain di Rumah Sakit Sayang Bunda sama Rumah Sakit UIT itu kita bikin. Dan itu juga walaupun itu bukan murni mahasiswa, itu dulu karena banyak lembaga datang, semua lembaga organisasi baik pemerintah, non pemerintah, non government datang semua. Jadi kita bahu-membahu. Tapi karena kemarin sempat bulan 8 tahun lalu 2020 saya ingat itu kita rapat evaluasi bahwa sudah kasus mulai landai turun stabil. Itu hari saya ingat kasus sisa 12-13 per hari. Berhenti ya waktu itu ya? Iya, stop. Oke. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Jadi kita pantau dari luar terus. Saya sering komunikasi sama Dokter Hizbullah itu kita pantau terus. Nah, kemarin itu mulai di awal bulan 5 2021 ini Dokter Hizbullah itu mulai gelisah. Jadi hampir setiap malam itu selalu nelpon, "Sahrul, gimana pantau?" "Iya Dok, sementara Dok." Nah, ada di puncak di bulan 6 itu Dokter Hizbullah sudah mulai gelisah. Dia 2021 ini? Iya. Oke. Sahrul, Jakarta itu sudah kacau. Ya. Biasanya itu 1 sampai 3 minggu setelah Jakarta kacau, naik kasus, di sini naik. Oke. Wah, saya disuruh bilang, cari kos, intinya saya mau besok ada balai diklat yang bisa ditempati untuk jadi kawasan. Saya bilang mati saya. Bangun candi ya berarti ya? Iya. Seperti bangun candi. Di mana kita apa ini barang-barang? Iya. Tempat isolasi. Jadi saya itu hari saya ketemu sama beberapa senior yang kemarin. Iya. Nah, Dokter His malam itu udah cukup 24 jam ditelepon. Oh iya, saya sudah dihubungi sama Prof. Kadir. Iya. Katanya di Bapelkes, di BPPK. Oh, pagi itu langsung terjun di BPPK. Oke. Terjun BPPK, survei, ACC semua barang-barang. Saya juga heran kenapa tiba-tiba langsung ACC semua. Perizinan, izin dan sebagainya itu di ACC langsung sama Kepala BPPK waktu itu. Iya. Dibantu komunikasi. Dan itu hari disuruh bersurat. Jadi kita bersurat 1 minggu setelah bersurat, masuk pertengahan bulan 7 itu keluar izinnya. Dan saya tercengang-cengang lihat surat izinnya itu. Sudah dapat surat izin pembebasan biaya. Dan dikasih satu tahun Kak. Jadi setengah dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan itu dikasih kita 1 tahun untuk gunakan untuk isolasi, karantina. Iya. Saya bilang 1 tahun, hama.
semoga kita nggak pakai 1 tahun. Ya, semoga tidak. Semoga kita nggak pakai 1 tahun. Deh, pakai 1 tahun. Jadi kita mulai berpikir, saya ingat itu tanggal 23 ya. Tanggal 23 bulan 7 itu kita rapat koordinasi untuk pembukaan. Rencana itu kita mau buka nanti Agustus, Kak. Oke. Agustus. Cuma kita tahu Dokter His. Yeah. Ada sesuatu langsung dia posting di Instagram, di Facebooknya. Dia posting, baik kita rapat pagi, selesai rapat ada pasien masuk 2. Tidak ada apa-apa, tidak ada alat, tidak ada bahan, tidak ada uang, tidak ada semua, Kak. SDM nggak ada nih, tidak SDM. Saya sendiri sama Dokter His ini, sama senior-senior yang mulai berisik di grup. Dia bilang, Dokter His, ya urusanmu Sarul ya. Kasih masuk kok. Kasih masuk orang. Saya bilang, apa bikin ini? Jadi saya tuh kan saya bukan ketua TBMK ya. Hak prerogatifku ya, tergantung ketua sekarang. Betul. Saya telepon ketua, ini bisa enggak? Bisa jika. Oke, sudah. Panggil anak-anak semua, Kak. Ya, saya mulai panggil anak-anak, kasih masuk, masing-masing dulu pasien. Masih, saya ingat sekali Dokter His dia bilang, belikan mau dulu makan. Kasih saya uang 100.000, belikan makan. Uang pribadi ya? Iya. Wah, Masya Allah. Belikan. Sudah belikan makan, layani. Saya pinjam alat tensi, TTV semua di TBM. Saya pinjam dulu alatmu 1, sudah TTV. Dan ini ibu, dia itu dari NTT. Jadi dia mau balik ke NTT cari kerja di Makassar tidak dapat, dia mau kembali ke NTT, di pelabuhan dia antigen di positif. Akhirnya dia dapat informasi, dibawalah ke Bapelkes. Dan kita rawat itu hari. Dia diisolasi itu hampir 16 hari. 16 hari. Iya. Oke. Tapi 10 hari positif. 6 harinya ini dia menunggu sampai dia dapat kiriman uang dari keluarganya di NTT untuk pulang. Jadi dia masih betah tinggal di Bapelkes selama 6 hari walaupun dia sudah negatif. Jadi itu hari kedua kita jalan, sudah ada 10 pasien. Nah, teman-teman mulai mempersiapkan step by step, kita open donasi. Alhamdulillah banyak masyarakat, banyak lembaga yang bantu. Mulai hari ke-11 itu, minggu kedua sudah stabil semua, Kak. Kita makan, pemeriksaan kesehatan, monitoring setiap hari, sampahnya, laundrynya itu semua kita urus. Dan sampai sekarang masih berjalan, semua diurus sama relawan dan ditanggung sama semua masyarakat yang mendonasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren banget, gila. Mahasiswa FK Unhas 2017. Masih mahasiswa sudah melakukan hal yang sebegitu besarnya ya. Sangat berdampak, sangat berefek. Jadi menurut Sahrul sendiri nih, apa sih yang membuat dia mau jadi relawan? Menghabiskan uang, tenaga, waktu bersama keluarga, waktu bersenang-senang. Apa sih yang membuat apa yang ada dalam diri relawan itu, dalam diri Sahrul sampai mau bergerak sebegitu cepatnya, sebegitu masifnya dengan orang-orang yang jauh ya dari jangkauannya Sahrul. Nah, itu Kak, kemarin saya selalu diajar kalau ada sesuatu yang kita tidak bisa dapat di bangku kuliah. Dan ada sesuatu kenikmatan yang kita tidak dapat itu kalau seumpama kita tidak bikin apa-apa. Nah, ini yang saya maksud. Di dalam diri memang kepuasan tersendirinya saya tidak tahu jelaskan juga. Saya makan tidak dapat, saya pergi jalan-jalan, healing apa saya tidak dapat. Tapi kalau orang bilang, kalau kau bantu orang, ada kenikmatan yang kau bisa dapat. Dan itu yang saya pelajari juga dari guru-guru yang kayak Dokter Hisbullah, Prof. Sadul apa. Mereka sampai dia yang angkat itu makanan. Dan saya bilang, duh kenapa kita angkat? Dia bilang, nah di sini saya angkat barang ini, di sini saya dapat kenikmatan. Saya bilang, oh ya mungkin itu yang bikin mungkin teman-teman semua di BBPK itu nggak capek bikin ini barang. Resiko Kak, jangan mikir bilang itu anak-anak yang awal-awal nangis-nangis, Kak nggak diizinkan ke sama orang tua aku tapi masih mau Kak di sini. Saya bilang, oh yo jangan aku dulu kerja yang hal-hal yang kontak dengan pasien, bantu saya logistik susun. Terakhir kita publikasi sampai ada orang tua nelpon, nak jaga anakku ini akhirnya orang tua mulai support karena mereka yakin bahwa anaknya bikin sesuatu yang baik. Betul. Sesuatu yang besar ya. Maksudku enggak ada alasan orang tua melarang kalau seumpama kita bikin kebaikan. Konsekuensi kan namanya kita orang kesehatan, konsekuensi itu pasti ada. Makanya saya kadang tanya sama teman-teman setiap briefing, saya tanya mungkin kita enggak dibayar, mungkin kita enggak dapat apa-apa. Kita bahkan kalau kita persoalan rugi, banyak rugi kita. Tapi di lain sisi itu, kalau bahasanya dokter ini pasti kau dapat kenikmatan sendiri, kepuasan sendiri kalau kau sudah tolong orang. Dan itu teman-teman rasakan kalau seumpama pasien ada mau keluar. Bayangkan ada pasien satu. Ini orang tua lansia 72 tahun,
Wih. Dirawat itu 11 hari. Pas ditahu bilang negatif. Ini semua anak-anak hilang dari posko. Saya bilang, kemana ini anak-anak? Ternyata dia pergi semua kamarnya itu pasien. Dia bantu angkat kodong itu barang-barangnya. Sampai itu pasien itu, bapak itu sampai sekarang Kak masih sering kirim makanan. Masya Allah. Dan kayak dia selalu nelfon, halo nak, bagaimana kabar di sana, relawan bagaimana? Oh ada makanan di sana, oh ya tunggu saya kirimkan makanan. Dia kirimkan paling sering dia kirim pisang goreng. Dan itu yang bikin itu mungkin yang Dokter His, guru-guru tak selalu bilang ini nih yang kenikmatan yang didapat, bahwa kita senang lihat, kalau bahasanya kan kita diajar, kita senang lihat pasien tak sembuh. Betul. Kan kalau seumpama dia datang sakit, targetnya kita mau sembuhkan dia. Betul. Nah itu yang kayak mungkin kayak kesenangan yang dirasa sama teman-teman Kak. Sangat terpancar di wajahnya Syahrul bagaimana dia menjelaskan kebahagiaannya dan tidak bisa dengan kata-kata Syahrul bagaimana tidak bisa, luar biasa. Saya yakin hari ini Syahrul sudah dari pagi sampai sekarang pasti tidak pernah berhenti. Tadi saya menelpon terus, luar biasa. Syahrul, sekarang saya mau tanya, apa tantangan yang paling berat selama ini selama menjadi koordinator ya? Apa sih sekarang Syahrul? Sekarang ya? Saya bukan korlap Kak sebenarnya. Yang korlap itu saya kasih adik-adik yang pengurus sekarang. Jadi itu saya bantu mereka. Jadi kan kalau di Sayang Bunda dulu saya korlapnya. Iya betul. Kalau di sini tidak, saya bukan korlap, saya bukan, bahkan kalau mau dibilang secara struktural saya harus ada di bawahnya korlap. Nah tapi kan istilahnya kalau Dokter His selalu bilang paling penting buat baik itu mudah, gampang sekali kalau kita mau buat baik. Tapi yang susah itu kalau kita mau bikin orang berbuat baik. Nah itu poinnya Dokter His. Jadi dia bilang, jangan misalnya kau Syahrul, suruh kau adikmu, awasi kau, ajari kau supaya kalau kau, ini bahasa kasarnya Dokter His, nah Kak, kalau kau mati, kalau kau meninggal, ada yang ganti. Nah itu yang selalu dibilang sama Dokter His. Regenerasi. Nah makanya itu Dokter His, apa selalu dibilang Dokter His itu? Regenerasi dan kaderisasi yang harus selalu lanjut. Dia bilang, kalau saya selalu ada di sini Syahrul, mungkin kau tidak akan berkembang. Betul. Saya pernah beberapa minggu ini Kak, kayak begini Kak, kayaknya Dokter His marah deh sama saya, nggak pernah datang ke di Bombe Kak, kayaknya ada kayak salah ini dari Dokter His. Iya. Saya kadang telepon, Assalamualaikum Dok, kabar tak Dok? Kawasan ini. Oh iya Syahrul, lanjutin. Setelah saya cari tahu, ternyata bukan Dokter His Bombe Kak, ternyata dia mau bahwa waktumu nih, sekarang kau belajar, kita pantau dari luar, saya datang setiap minggu, ada di anggota-anggota yang lain, ada Kak Ipul, ada Kak Yogi, ada Dokter Wawan, semua datang pantau, dan mereka ternyata pantau dari luar Kak, dan mereka mengerti bahwa kau harus berproses di sini, karena suatu 10-15 tahun ke depan setelah mungkin bahasanya itu Dokter, saya expired nih, kau yang akan lanjutkan ini stafet kemanusiaan ini, karena kalau tidak ada, ya rugi apa yang kita bikin sekarang. Itu yang selalu ditanya sama Dokter. Kalau persoalan tantangan itu juga beberapa hari ini teman-teman saya lihat mulai ritmenya karena turun kasus, kegiatan-kegiatan kan menurun. Pastinya deh. Saya lihat teman-teman mulai kayak bosan. Saya bilang, kenapa ini anak-anak bosan? Jadi saya mulai pantau 1-2 hari ini Kak. Teman-teman bosan. Saya telepon kami ayo deh bikin kegiatan vaksinasi. Ayo tunggu telepon Pace, ditelepon provinsi dapat jatah 160 dosis. Ayo bikin. Ternyata anak-anak semangat bikin. Nah, akhirnya saya lihat sama anak-anak ini, teman-teman ini Kak, saya simpulkan bahwa teman-teman selalu harus butuh tantangan. Tantangan ini jadi chargernya. Kalau tidak dikasih tantangan, drop key. Saya bilang, Dede kurang ajarnya. Karena rutinitas berjalan, bagi nasi, Pemkes, mulai misalnya kayak nanggap biasa ceritanya Kak. Sudah mulai bosan ya berarti. Nah, mulai bosan. Nah, itu yang kita ini pusing, apa lagi sih dibikin ini. Jadi kita bikin vaksinasi. Sekarang bikin tracing lagi Kak. Jadi pasien yang masuk itu saya suruh list semua semenjak dia positif, 3 hari sebelum dia positif, list semua keluarganya siapa yang ditemani kontak, baru kita swab. Jadi supaya anak-anak ada kesibukan, karena kalau tidak ada kesibukannya bosan. Bahkan ini anak-anak saking tidak aja bikin Kak, dia dapat lagi medan climbing di jalan mana kok climbing? Di Rapocini. Untuk climbing manjat. Saking tidak adanya bikin, dia pergi lagi climbing. Dia sewa satu sesi 1 hari tuh climbing, ganti-gantian pergi climbing. Saya bilang, ini orang kayak ya memang gatal kakinya. Banyak sekali tenaganya banyak sekali memang. Nah kita ini capek tapi itu
tantangannya berubah menjadi suatu energi positif untuk mereka, Kak. Dan Betul, saya bilang, betul, ada nih betul. satemu itu kayak ini dua orang dari claiming, Iya. saya enggak naja. Mereka berklaim. Faktor Udi Deh. yang tua-tua jangan diajak, nanti dia merepotkan kalau encok. Dia claiming, saya bilang, tadi pagi dia pemkes, Ya, siang bagi nasi, oke. sore dia pergi claiming. Saya bilang, woi, stiker sedikit. Iya. Sampai, tapi mereka memang suka itu. Jadi saya syukurnya karena adik-adik, teman-teman juga semua suka tantangan, suka disusahi. Ya, mau Mau disusai, suka disusai, betul. Nah, dan itu yang bikin saya bangga. Saya harapanku ke depan regenerasi kaderisasi seperti mereka ini bisa berlanjut, Kak. Oke, membahas kaderisasi. Menurut Syahrul, kaderisasi macam begini adalah bisa dijadikan sebagai pola yang baru ndak sih? Kalau saya bagus sekali potensinya kita bisa aktifkan proses kaderisasi regenerasi seperti ini, Kak. Menimbang pertama tantangan dunia kesehatan Ya, pasti akan lebih berat lagi nantinya. Pandemi mau tidak mau ini COVID pasti kita akan berdampingan. betul. Walaupun selesai vaksinasi dan sebagainya pasti masih ada juga orang. Dan itu memang akan jadi tantangan. Kedua, kita memang ada di jalur humanis di situ. Ya kita setiap pagi kalau kita kuliah belajar anatomi, Betul. organ tubuh, manusia aja kita pelajari. Dan memang Betul. jalurnya akan di situ. Nah, memang pola kaderisasi seperti ini harus harus dirasakan sama mahasiswa sekarang. Kenapa? Supaya mereka dapat feel-nya. Nah, mereka dapat feel-nya bahwa oh ternyata begini orang susah. Oh begini orang sedihnya ini begini. Ya. Nah, makanya itu saya kadang anak-anak itu kalau dari Pemkes itu, Kak, saya kadang Kak telinga kadang, Iya. Kak Sarul, bilang kenapa? Kak, masa tadi tuh pasien begini kok dong, barusan meninggal ininya. Saya sama mendengar nih, kodong. Ya, saya bangga karena mereka bisa bercerita dengan Lugunya, lapangnya, iya, dengan terbukanya leluasanya. dengan pasien. Bahkan hal-hal kadang dia tahu berapa anaknya, berapa di mana keluarganya, apa kerjaannya, apa kegiatan sehari-harinya. Saya bilang, ini kok kayaknya ndak anamnesis di sana, kok cerita-cerita. Iya. Dan itu bangga aku, Kak. Dan kalau seumpama kayak begini dibangun, ya maksudku orang lihat orang susah, dia pasti Iya. akan bantu. Betul. Orang lihat orang sedih, dia akan pasti hibur dia supaya dia tidak sedih. Nah, sekarang kan orang harus begitu sekarang, Kak. Maksudnya kita tidak boleh bahagia di penderitaannya orang. Iya, betul. Kalau seumpama kita bisa berempati, ayo kita bantu. Kita punya saja diwajibkan untuk bantu. Apalagi tidak punya. Iya. Nah, saya balik pola pikirnya, Kak. Harus dibalik karena jangan sampai ada baru kita mau menolong. Betul. Kalau tidak ada, usahakan ada. Itu yang diajarkan saya sama dokter Rizka. Saya bilang, Dok, tidak ada uang, cari. Bahkan ada satu momen, Kak, saya pun teriris, Kak. Dokter Rizka bilang sama saya nih, lewat Faisal ya berarti. Dia bilang, dokter Rizka bilang gini sama Faisal, ganti uangku. Nah, tidak ada uangku. Saya bilang, tidak ada uangnya dokter Rizka. Mati saya. Dan saya bilang, berarti selama ini yang dipakai adalah uangnya dokter His. Dan saya bilang, saya enak-enak makan di sana, tidur di sana, dan tidak mengeluarkan apa selain keringat. Guruku, orang tuaku yang saya anggap orang tua, dia korbankan segala sesuatu. Bahkan kadang dia minta diganti untuk kalau ada operasinya, karena dia hanya untuk pastikan ini kawasan jalan. Tanpa dia pikir bilang, kalau saya kan ke rumah sakit, ada pasien saya kerja dapat uang. Di sini saya urus ini anak-anak semua. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Betul. Jadi saya terpukul sendiri. Saya bilang, apa? Besing-besing ya berarti saya ini, Kak. Nggak ada apa-apaku dibanding beliau. Makanya kadang saya bilang, sekarang saya mulai sering tanya sama teman-teman. Saya bilang, silahkan kau mau bagaimanapun kau punya proses perkuliahan, proses pengalaman, tapi ingat bahwa kalau kau berhadapan dengan manusia, yang harus kau bikin adalah posisikan itu orang di depanmu seperti kau. Kalau kau mau disayang, sayang orang. Kalau kau mau dibaiki, baiki orang. Itu nih. Jangan mikir balasannya. Jangan bilang, saya nanti buat baik, belum tentu dia buat baik. Jangan pikir. Karena persoalan kebaikan itu bukan tugasnya tahu yang kau tempati buat baik untuk balas. Betul. Ini dokter His selalu tanya saya, kalau kau bikin baik, jangan berharap balasan, karena yang balas itu kebaikanmu, bukan itu orang tahu, bukan tanggung jawabnya. Beda rananya.
Nah, itu yang harus dibangun. Kalau orang sudah ini teman-teman mahasiswa terusnya anak muda ini paham bahwa mahasiswa FK ya, Iya. khususnya. mahasiswa FK khususnya ini bisa paham bahwa begini loh harusnya kita. Saya yakin mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan itu pemimpin bangsa ini adalah kemungkinan orang-orang dari kita, karena yang tahu penderitaannya kita, yang tahu bagaimana feel-nya mereka kita, karena susahnya mereka di situ. Saya juga pernah ditanya sama dokter His gini, Kak. Kita itu aja jadi anak kesehatan, anak kedokteran itu harus jadi pemimpin. Saya bilang kenapa ya? Ternyata betul dibilang dokter His yang saya rasa, karena bahkan kita kan kalau anamnesis itu yang kita anamnesis semua faktor dicari. Betul. Sosial, ekonomi, budaya semua dicari, jadikan variabel supaya kita bisa mendiagnosis kan begitu. Betul. Dan di situ saya paham bahwa ini yang dimaksud dokter His, bahwa kalau seumpama aku mau mengerti orang, harus cari semua variabelnya, bahkan bahasanya dokter His, kau harus pusingi semua lini-lininya. Masalahnya semua harus kau tahu semua. Iya. Kayak contoh kasus kemarin ada pasien lemas terus, makannya bagus, obat lancar, apa dan sebagainya, tapi masih lemas. Saya suruh anak-anak, coba kok ajak cerita. Ternyata kita baru tahu bahwa suaminya baru 1 minggu lalu meninggal gara-gara COVID. Nah, jadi kita mulai pendekatan. Nah, itu saya yakin bahwa kalau seumpama variabel ini kita bisa kuasai, saya rasa 10, 15 tahun ke depan teman-teman mahasiswa itu akan jadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan. Betul. Keren itu banget. Jadi wajar banget kalau Sahrul Fajar Perdana mendapatkan penghargaan sebagai relawan COVID ya. Apa sih namanya? Relawan COVID terbaik. Iya. Kak, dia sorry. Apa sih? Salah. Penghargaan relawan kesehatan sih sebenarnya. Mendapatkan penghargaan relawan kesehatan dari Kabar Makassar. Jadi itu ada 12 kategori. Pemerintah inovasi, ada transparansi, banyak lah kategori ini 12 itu Kak. Dan saya juga heran kenapa saya yang dipilih. Termuda ya berarti ya? Jangan bilang bukan main termuda, tidak ada uangnya. Termuda tapi terberpengaruh. Inilah dia Sahrul Fajar Perdana. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan. Ada saya punya penonton 2 orang di sini. Jadi itu hari saya dikonfirmasi Kak. Iya. Sahrul, apa kau bikin hari ini? Saya bilang. Ada Kak ini urus pasien ini. Oh, kok bisa datang? Tunggu dulu Kak. Saya kan takut kalau begitu Kak. Saya bilang nanti saya dibilangi ada maksud dan tujuan. Saya konsul dulu. Saya mulai hubungi dokter Hizbullah, Prof. Sadul, orang-orang di grup penasehat itu. Saya bilang, dok izin ada yang hubungi saya, ini minta ini. Awalnya saya bilang begini, Kak bagaimana kalau dokter Hizbullah saya atau Prof. Sadul? Betul. Kan mereka sebenarnya kan? Dan mereka sebenarnya yang jadi penggerak awalnya ini. Betul. Kita kan ceritanya ini hanya mengeksekusi ceritanya. Eksekutor ya. Dia bilang, bagaimana kamu lihat? Dia bilang, tidak. Bukan dari situnya yang kami lihat. Saya bilang mati saya. Jadi saya sempat menolak kan, saya bilang enggak mau Kak. Saya bilang enggak pantas Kak, karena kan pada dasarnya ini uangnya bukan uangku. Izin dan sebagainya bukan saya yang izin. Dan banyak orang. Akhirnya saya diskusi sama senior arahkan bilang terima saja. Tapi kasihkan syarat karena saya juga ngotot enggak mau Kak. Saya bilang saya syarat sama panitia boleh. Tapi penghargaan ini jelaskan bahwa Sahrul dan teman-teman. Bukan Sahrul sendiri. Sebagai juara, bukan. Makanya saya bilang Sahrul dan kawan-kawan. Sahrul dan relawan dan kawan-kawan. Akhirnya panitia ACC dan saya izin kemarin waktu bagi ambil penghargaan, kita diskusi, saya bilang ini pure bukan saya ini hanya satu di antara banyak sekali relawan-relawan teman-teman yang berkorban di sini. Ya mungkin karena kebetulan mungkin tim seleksinya kenal saya, jadi saya yang dia lihat. Pada dasarnya apa yang dilihat sama teman-teman yang panitia itu adalah banyak orang di belakangnya Kak. Dan itu dan jujur penghargaan itu sudah ditempel atau belum? Saya minta tempel di dinding itu. Saya bilang ini untuk relawan, bukan untuk saya. Sahrul hanya mewakili sebagai saja. Wajah dari ini. Tapi saudara tentu Sahrul orang pertama yang ditelepon sama dokter His, artinya orang yang paling berpengaruh dan paling berkontribusi. Keren sekali mahasiswa. Usia berapa Sahrul?
Sekarang masuk 22. Masuk 23 Mika. 23 tahun dan menjadi relawan, mendapatkan penghargaan relawan terbaik. Saya nggak tahu nanti di umur 30-40 nanti semoga Sahrul menjadi orang yang besar. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kebaikan yang telah Sahrul kasih kembali dalam bentuk yang lebih besar pada Sahrul. Anyway, kalau kita berbicara, ini kan relawan ya. Tentu banyak orang yang mau pansos, panjat sosial. Apakah ada yang menunggangi, atau ada yang menjadikan ini sebagai cara untuk mungkin dari menjadikan partai ini politik. Mungkin dari partai politika atau dari organisasi-organisasi yang mau menunggangi, jadi menjadikan Sahrul dan kawan-kawan sebagai alat gitu. Itu pernah ada nggak sih? Itu pernah jadi ketakutanku, Kak. Oke. Kan kita jadi open donasi, jadi siapapun yang berdonasi diperbolehkan. Oke. Saya diskusi panjang itu hari, saya ingat sekali saya ada Kak Indra, Dokter Indra, ada Dokter Ari, ada Dokter Hizbullah, Dokter Rusmin, senior-senior semua kita diskusi. Wih, Kak, takut Kak kalau seumpama ada ini yang tunggal ini. Dan itu spontan keluar di lidahnya Dokter Hiz, dia bilang begini. Biarkan mereka kalau dia mau berdonasi. Batasannya mereka tuh sampai di donasi saja. Tapi eksekutor harus eksekutor pure relawan. Oke. Jadi maksudnya walaupun ada mau atasnamakan partai politik, mau atasnamakan lembaga, mau atasnamakan perorangan, silahkan mengatasnamakan apa yang kalian donasikan. Oke. Tapi eksekutor lawan. Karena apa? Karena di situ sudah mulai ranah-ranah kritis, Kak, ranah-ranah ya merah di situ, bahaya. Betul. Sensitif lah ya, sensitif. Oke. Karena kalau orang-orang ini idealismenya berubah, betul, kacau barang-barang. Betul. Jadi kadang banyak nih, Kak, juga yang donasi yang dari partai politik, organisasi, perorangan, influencer juga mungkin ya. Iya, influencer, UMKM, Kak, deh. Banyaknya itu datang. Silakan promosi bahwa silakan publikasikan bahwa kalian berdonasi di sini. Enggak apa-apa ya. Silakan. Bahkan saya bilang kadang kalau kau punya logo, itu kalian punya logo, sini logonya kita publikasikan bahwa kalian support di sini. Tapi pada dasarnya itu ranah donasi sampai di situ, Kak. Jadi untuk menjalankan semua ini supaya tidak ada idealisme yang berubah, kita pertahankan di sini yang mulai dari garis kuning ke merah ini adalah relawan. Sehingga pure nilainya di situ ada. Itu ranah yang tidak boleh disentuh di sisi lain. Jadi kita tetap berikan ruang tawa orang-orang yang mau berbuat baik. Terserah motifnya apa, terserah itu kan urusan dia dengan Tuhan. Betul. Yang kalau kau mau berdonasi di sini, ayo berdonasi. Nah, donasimu kita gunakan sebaik-baik untuk penggunaan donasi di ranah situ. Nah, makanya itu semua kita atur baik-baik dan kita publikasikan bahwa ini kan kau sudah kasih. Kita gunakan seperti ini. Dan alhamdulillah respek masyarakat juga luar biasa. Tapi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya karena relawan, banyak orang-orang hebat, banyak UMKM, banyak organisasi-organisasi yang menjadi support. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi relawan memberikan batas bahwa sampai di sini aja, sampai donasi, jangan ganggu urusan internal kami. Jadi segala sistem yang terjadi semua sesuai dengan idealisme kemanusiaan yang dimiliki relawan. Maksudnya, Kak, tidak supaya ada gangguan. keputusan menjalankan selanjutnya itu tetap tidak dibarengi dengan kepentingan. Begitu, Kak. Jadi kadang silahkan kau mau bilang saya sudah berdonasi sekian, silahkan publikasikan di sosial media masing-masing. Tidak ada masalah, Kak. Karena bukti juga beberapa teman-teman yang dari partai politik, teman-teman dari legislatif, eksekutif, teman-teman juga yang dari organisasi-organisasi, banyak juga yang membantu, Kak. Silahkan mau sampaikan bahwa dia membantu di sini, silahkan. Tapi untuk ranah keputusan, intervensi kasih masuk pasien pun, intervensi penanganan pun, semua diatur sama relawan. Jadi tidak ada spesialisasi. Kalau ada pasien masuk ini spesial, enggak. Kita akan perlakukan semaksimal mungkin semua. Semua sama. Kalau seumpama jelek jika kau bilang kalau ada roti satu, karena sisa satu roti ini kita bagi sama-sama, kasih semua rasa. Jadi kita tidak ada bilang ini karena titipannya ini, enggak. Ini pejabat nih, misalnya ini orang biasa nih, enggak ada ya. Bahkan orang tua relawan. Orang tua apa bahasanya misalnya? Orang tua seorang yang dipandang di Makassar masuk, Kak. Dipandang masuk, dirawat oleh relawan yang kebanyakan mahasiswa. Dan kita cuma bilang sama ini. Kalau sompam kita mau kasih masuk, serahkan semua keputusan dari kami. Maksudnya penanganannya, obatnya dan sebagainya, dan dia sepakat.
Iya. Dan dia pun kadang kirim makanan. Dia kan kalau kayak begitu, ada makananku datang, antarkan sekarang. Kan kita atur Kak semua. Makan itu cuma jam 12 diantar sama jam 7 untuk titipan-titipan yang kadang kan dari luar ya. Kita atur. Tidak ada itu istilah kalau kayak ada makanan ku antarkan Kak sekarang. Enggak, kita enggak mau. Kita selalu perjelas bahwa ini aturannya, ini ranahnya cukup sampai di sini. Dan alhamdulillah mereka senang. Ya. Tidak banyak Kak, banyak. Intinya ranah-ranah itu yang sensitif seperti itu kita mau pertahankan idealismenya bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada boleh dibeda-bedakan. Intinya saya selalu tanyakan sama teman-teman, kalau kau mau dibuat baik sama orang, kau harus perlakukan baik dulu. Perlakukan baik dan semuanya harus sama. Luar biasa, keren sekali. Gila ya, mahasiswa loh guys. Kalau kita bilang nakes ya wajar ya, tentunya itu semua nakes garda terdepan, semua pasti berperan besar di masa pandemi ini. Tapi ini mahasiswa belum selesai, belum disumpah, belum koas ya, belum isyip, tapi keinginannya untuk membantu sangat besar dan keinginan untuk berkontribusi sangat luar biasa. Bahkan saya jadi malu, saya seperti tertampar. Sahrul ngomong itu saya seperti tak gitu kayak, ini lo ngapain aja gitu. Oke. Nah, saya mau tanya Sahrul, support gimana? Kamu kan mahasiswa. Support gimana? Awal-awal support dari lembaga, dari coba. Support ya alhamdulillah sih Kak. Support itu dana, sponsor dan sebagainya semua berjalan. Oke. Saya rasa sih kalau kemanusiaan kayak begini jarang orang enggak membantu Kak. Betul. Maksudnya apalagi kita orang Sulawesi itu semangat gotong royongnya tinggi. Betul sekali. Kalau ada orang susah, jangan mikir bilang itu kemarin bencana ini, langsung semua donasi masuk. Yeah. Nah, cuma banyak orang yang punya dikasih sama Tuhan mungkin kelebihan rezeki, banyak. Tapi tidak banyak orang yang diberikan kesempatan, diberikan waktu, kesempatan dan keinginan. Nah, ini yang saya maksud tadi, kesempatan, waktu dan keinginan ini yang teman-teman relawan ini harus punya. Ya mungkin kan kita masih ada uang tak kere Kak. Betul masih tinggal di kos, Indomie jadi makan dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa kolaborasi, ini ada uang, ini ada Indomie. Nah, kita berusaha bagaimana caranya kemas Indomie dan uang ini supaya bisa jadi nilai di sini. Nah itu, makanya sponsor, saya ingat sekali itu sponsor awal-awal dokteris pusing karena sudah ada pasien 2, tidak ada uang. Betul. Tapi ini ada kegiatannya anak-anak ini. Akhirnya teman-teman terutama senior dosen-dosen semua dihubungi, bantu akhirnya semua membantu 1, 2, 3 hari mulai ada. Kita kelola itu. Dan antusiasme sponsor alhamdulillah luar biasa sekali Kak. Ada dari pemerintah, ada dari legislatif, ada yang dari profesi, bahkan ada perorangan. Banyak sekali. Bahkan itu kalau hari Jumat, kadang kita merasa berdosa itu kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat, sebelum sholat Jumat itu, kan kita pasien maksimal 80, relawan palingan 20. Otomatis makanan itu 100 di paling banyak. Kurang lebih ya. Kadang satu hari datang makanan itu 500. Dan kita kadang kayak, berdosa kita ini. Kita butuh 100, dikasih 500. Akhirnya teman-teman inisiatif, 100 simpan, 400 keliling Makassar. Kau bagi-bagikan gitu orang-orang di pinggir jalan. Itu begitu Mika. Ada berlebih bagi, enggak boleh simpan. Saya itu kadang anak-anak itu saya larang simpan barang-barang, terutama barang-barang donasi itu larang. Habiskan, bagi ke pasien atau sekalian bagikan keluar. Kenapa tuh? Amalnya orang Kak. Kalau gini kan kayak kita tunda dia punya amal kebaikan walaupun dia donasi. Jadi saya selalu bilang ada barang kira-kira bisa dihabiskan cepat, bisa. Jadi itu ada namanya kantin di kamar itu Kak, di setiap koridor. Ada kantin semua lengkap nih, pop mie, Indomie, susu ultra, Bovita, apalagi air, kurma. Tinggal ambil berarti ya? Baik. Kadang ada yang macet berapa bayaran, saya bilang ambil saja sepuasnya. Karena itu dari donatur. Jadi kita berharap cepat perputarannya nih karena saya yakin, teman-teman yakin bahwa di Makassar, di Sulawesi Selatan, di Indonesia ini tidak kurang dari orang-orang baik. Banyak sekali orang-orang baik yang membantu. Betul. Mungkin ini PR-nya kita, terutama orang-orang kesehatan bahwa kita harus kolaborasi sekarang. Belum tentu, jangan memaksakan diri. Ini banyak orang kadang memaksakan diri. Kita semua mau ambil ini. Jangan. Apa yang kita bisa itu saja. Banyak orang kalau anggap ada 10 orang ini semua punya keahlian berbeda. Kenapa kita andalkan potensinya? Kumpul, kolaborasi, kerja, selesai. Nggak usah, ya kan kita asasnya Bhinneka Tunggal Ika ada. Beda-beda, silakan berbeda.
Tapi pada dasarnya kita punya potensi yang harus kita kembangkan. Betul. Nah itu potensi yang kita kembangkan sama-sama. Nah makanya kalau persoalan donasi, insya Allah Kak, selagi kita lakukan ini secara transparan, laporkan transparan, saya rasa donatur-donatur itu niat, kepercayaan dan niat untuk bikin kebaikan itu tidak bakalan pupus. Walaupun kami relawan itu tetap ada skenario paling buruk. Tetap ada planning buruk. Dokternya selalu bilang itu kalau seumpama donatur, ini kan pandemi, bukan cuma dampak kesehatan, ekonomi, semua kena. Jangan sampai juga nanti donatur mulai ada di fase krisis itu, sudah tidak ada donatur, kita harus tetap berpikir survive walaupun dengan keadaan seperti itu. Bahkan pernah satu waktu ada donasi beras, oh ini tidak ada makanan, dokternya bilang oh ya perlu ambil rice cooker. Jadi ada donasi, tidak cukup makanan untuk pasien. Jadi ini semua makanan yang dari donatur kita kasih ke pasien. Kita ini relawan masak rice cooker, pop mie apa dan sebagainya, itu di situ yang ranah itu yang kita lakukan Kak. Jadi kita tetap harus ada planning paling buruk. Kalau seumpama memang tidak ada, kita yang cari. Bahkan ada opsi bahwa saya kadang tanya Datul kemarin waktu dia divisi Danus, saya bilang gini, kalau seumpama habis uang, jangan tutup ini kegiatan dengan alasan tidak ada donatur. Tapi bagaimana caranya kita berusaha lagi bikin kegiatan ceritanya pencarian dana supaya bisa support ini kegiatan. Tapi alhamdulillah itu belum sempat dibikin, karena masih banyak orang-orang baik yang ada di dunia yang selalu bantu. Tapi planning paling buruk itu kita tetap harus siapkan planning paling buruk. Dan semua sudah diatur ya dengan strategi manajemen bencananya Sahrul dan kawan-kawan. Gila keren. Saya nggak berarti branding loh guys, dari tadi saya kayak gila. Jadi kemarin saya waktu saya ngapain ya kemarin ya pas dalam hati Sahrul party Kak. Enggak ya. Oke, nah sekarang Sahrul ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa di rumah nih yang mungkin sebenarnya mereka juga pengen kayak Sahrul tapi ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, atau mungkin juga mereka yang lebih pilih di rumah Mak De kan harus di rumah orang kayak gitu. Jadi ada nggak sih pesan yang kira-kira tajam lah buat mereka gitu, kalau bisa Sahrul sampaikan? Silahkan melihat up kamera. Saya sih prinsipnya Kak, saya tidak memaksa teman-teman untuk turun, bahasanya kalau bahasa dulu kan turun ke jalan. Katanya bahasa. Saya tidak pernah memaksa teman-teman turun ke jalan. Kalau seumpama teman-teman bisa di rumah dan berikan kontribusi dari rumah saja. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak harus jadi relawan Kalkaneus nih? Nggak harus jadi relawan. Oke. Bahkan kita kalau di relawan selalu buka. Kalau ada yang mau join jadi relawan, ayo join. Tapi saya bilang sama teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa turun karena berbagai alasan, dari rumah pun bisa berkontribusi. Bahkan ada beberapa yang kadang dulu itu tim-tim medianya kami itu bukan dari orang yang ada di lapangan Kak. Jadi di rumah aja kita cuma chat kadang desain dulu ini bantu, mereka kontribusi. Dan itu yang memang harus dilakukan. Maksudnya daripada kita cuma tidur, sekarang kan drakor, nonton apa dan sebagainya. TikTok. Bagus kalau TikToknya edukasi. Maksudnya bikin apa yang bisa jadikan kontribusi, bikin. Maksudnya mau di rumah, mau di mana, itu bukan alasan. Bukan alasan untuk tidak memberikan kontribusi. Betul. Bahkan saya bilang sama teman-teman, kalau seumpama lagi sakit, jangan pernah merenung sakit. Ambil HP-mu, kau pergi repost itu informasi valid itu tentang edukasi dan sebagainya, itu satu kebaikan saja yang harus kau bikin. Kau repost aja, bayangkan kalau kau punya followers 1000, ceritanya 1000 orang, kalau 1000 palingan yang lihat biasanya kan 100. Nah 100 itu lihat bahwa oh ternyata ini dan kau bisa kasih, dan itu masuk dalam suatu kebaikan yang kau bikin walaupun kau sakit. Saya bilang usahakan target. Saya selalu tanya teman-teman, usahakan target 1-10, usahakan selalu ada 10 kegiatan kebaikan yang kau bikin apapun itu. Kalau kita kan di Islam diajarkan Kak, mengambil paku saya di pinggir jalan itu adalah suatu kebaikan. Semua orang yang lewat tuh pahalanya mengalir. Makanya jangan sampai kita kan tidak tahu ya kegiatan amal yang mana yang menimbulkan banyak pahala yang benar. Jangan sampai gara-gara kau repost satu informasi, orang-orang yang anti covid awalnya karena baca ini informasi dia berubah pola pikirnya, kan kita nggak tahu asbabnya dari mana. Silakan bikin kebaikan. Makanya kadang tanya anak itu kalau briefing, kalian berinovasi saja. Kalian mau bikin desinfektan kah, mau bikin UV-UV-an kah, mau pergi sterilisasi kah, mau pergi apa, bikin saja. Bahkan kadang saya tanya, ada kenalanmu? Apa Kak?
cari buku kenalan yang organisasi ada kegiatannya. Tanya Mi, sebelum kau bikin kegiatan sini saya swab kok. Iya. Jadi testing ya? Iya, testing. Dan semua dilakukan sama teman-teman Kak. Jadi akhirnya kayak oh iya, kebaikan lagi. Ini kebaikan intinya presnya adalah setidaknya jangan pernah berharap untuk tidak bikin kebaikan apapun itu, silahkan bikin. Tiap hari. Jadi kalau seumpama di rumah, saya juga pernah ada di fase itu Kak. 2 minggu lalu kayaknya Kak. Ya. Apa? Capek ya? Bukan capek Kak. Nenekku meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu hari minggu ketiga kemarin sakit memang Mi. Saya pulang 2 hari. Saya izin sama nenekku, Mama Haji mau pulang ke Makassar. Ini dikasih tanggung jawab, dia bilang iya pulang Mina. 3 hari balik kok lagi. Nah, di mana itu? Kota Sidrap. mana? Oh, Sidrap. Oke, guys. Saya bawa mobil dari Makassar, saya bilang iya balik kan. Dan setiap malam itu setelah saya balik setiap malam saya video call karena saya anak nenek. Oh, saya tinggal di nenekku. Iya. Dia tinggal saya video call gimana kabar Tang Haji. Dia kan masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit rencana operasi Kak. Oke. Jadi sudah semua prosedurnya. Dia video call, oh iya Mak dioperasi ini. Dia selalu cerita aja setiap malam Kak. Nah ada satu malam dia bilang sama saya begini, tinggal mau jam mau pulang. Mau pulang juga. Saya juga enggak ngeh. Jadi saya masih santai-santai, mungkin Faisal itu dia masih dapat kayak ketawa-ketawa di posko. Iya. Jadi saya santai-santai aja. Saya bilang oh iya, saya ke Mama Haji nah. Iya. Nya saya pulang. Saya di posko baring-baring. Tiba-tiba mamaku telepon. Assalamualaikum. Salam. Dia bilang lepas Mi Mama Haji mu nah. Saya bilang iya. Tunggu pain. Siap-siap Kak pulang. Iya. Ternyata meninggal Mi di situ Kak. Nah, jadi saya pulang, saya panggil adekku. Dan menyesalku enggak ada Kak waktu dia meninggal. Iya. Dan saya bilang dan mulai dari itu saya selalu disampaikan sama nenekku, jangan kau pernah lihat orang susah. Kasih gatal tanganmu kalau kau lihat orang susah. Berdosa kau kalau kau tidak bikin kebaikan apapun kau tidak bantu. Dan itu yang diajarkan saya sama nenekku. Dan sampai sekarang pun Kak, kadang saya bilang, nenekku pun paham sebenarnya tugasku di sini. Makanya dia suruh Kak pulang. Saya masih mau tinggal Kak. Kan sudah malam selalu dia telepon tanya, Maji ini begini Kak, urus Kak ini. Dia bilang, Dede, jangan mau ke sini sehat-sehat ja. Di situ mau urus orang. Saya bilang, iya. Tapi pas dia itu hari dia meninggal, saya pulang Mak. Saya 1-2 hari. Dan kakekku yang suruh Kak pulang ke Makassar lagi Kak. Dia bilang, apa kau bikin tinggal di sini? Pulang. Saya bilang diusir ke ini atau apa? Ternyata dia mengerti bahwa kau tinggal di sini meratifi nasib bahwa meninggal nenekmu tidak ada gunanya. Lebih kau pulang sana bikin kebaikan, nenekmu mungkin senang dikubur. Bahkan mendapatkan amal jariah gitu kan? Jadi saya bilang, oh ya pengen pulang. Bener-bener. Telepon kemarin tadi saya telepon, pulang ke besok Saya bilang, oh iya tunggu dulu Bapak ajar kegiatanku ini. Ya. Kayaknya besok saya pulang. Kayak begitu Kak. Jadi saya harus bolak-balik. Teman-teman juga kadang dia harus bolak-balik 1-2 hari hanya untuk ke rumahnya untuk melepas rindu saja. Iya, betul. Karena kita juga manusia. Betul. Ada rasa keluarga, rindunya tawa. Ya, betul. Keren banget, gila. Seorang Sahrul ternyata memilih untuk berkontribusi pada orang lain, dan semoga amal yang Sahrul lakukan itu bisa memudahkan ya perjalanan nenek Sahrul di alam sana. Oke deh, kita udah berbicara banyak sekali. Tadi udah berbicara tentang untuk mahasiswa. Kalau Sahrul sendiri ada nggak yang harapan yang mau diomongkan? Apalagi kan ini masalah COVID ini kan masalah yang sangat kompleks. Yang bertanggung jawab banyak sekali. Ada stakeholder dari kesehatan, ekonomi. Mungkin dari untuk sekarang nih, masa sekarang. Adakah yang kekurangan yang menurut Sahrul masih kurang perhatian dari pihak A, stakeholder B, atau lembaga C yang mungkin masih menjadi ekspektasinya Sahrul nih, pengen diminta bantuan atau support dari pihak mana-mana saja? Mungkin bisa Sahrul sampaikan. Ini saya bicara Kak atas nama pribadi ya, bukan atas nama lembaga apapun. Saya tidak mau. Saya sesuai pribadi. Kalau saya kurangi sedikit kepentingan. Saya ini dari hati paling dalam kurangi sedikit kepentingan. Kepentingan apa itu? Apapun. Selain kepentingan bahwa yang kita lakukan adalah kemanusiaan. Redam sedikit saja. Redam dulu beberapa waktu. Saya bukan melarang. Saya melarang sih. Kalau bisa redam dulu sedikit. Jangan ada
selalu hal-hal yang bukan sebagai tujuannya. Maksudku ya redami dulu itu kalau di sisi pemerintah ya, kalau seumpama bisa di apa sih bahasanya, dihilangkan dulu itu ya. kepentingannya Kak. Oke. Karena kalau masih ada itu kepentingan, ini pandemi akan selalu berlanjut. Ini untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat tahan sedikit egonya, sabar banyak sabar. Yeah. Saya pun juga Kak, saya kan hobi jalan. Betul. Naik gunung apa dan sebagainya. Yeah. Saya pun redam, saya punya hobi. Dan kalau seumpama bukan kita yang memulai memastaskan diri, ya ini pandemi tidak akan berakhir. Yeah. Hari ini pun diinformasikan ada varian baru lagi. Mungkin ke depan ada varian baru lagi. Kalau bukan kita yang berusaha menyadarkan diri sendiri, menyadarkan orang-orang sekitar tak, panjang malam lagi. Panjang malam ya, masih panjang ini acara. Iya, show. karena kenapa nih Kak? Saya kadang berpikir, saya tidak tahu sih pola pikirnya teman-teman. Terlalu banyak kepentingan politis, kepentingan uang dan sebagainya. Kalau saya diajarkan uang dari bawah mati juga, barang-barang dari bawah mati juga. Iya. 1-2 hari, 1-2 minggu mungkin bisa dibelanjakan selesai. Iya. Tapi kalau seumpama mati kita tidak bawa apa-apa. Kalau seumpama ini kan pandemi bisa selesai, aman, kita bisa bersua lagi lebih kayak dulu nih. Iya. Kenapa tidak kita pikir itu? Nah, saya lihat ada beberapa segelintir orang yang memang ya pemanfaatan situasi. Ini pribadi nak Kak? Iya, pribadi. Pemanfaatan situasi akhirnya kacau lagi barang-barang. Dan itu sayang sekali karena boleh di-spill nggak nih, apa sih itu barang apa sih sebenarnya? Ya semua Kak, maksudnya contoh. Ini kan kegiatan maksudku, kalau kita sebenarnya bisa kompak. Iya. Kalau saya bilang ini banyaknya program kita bikin, tidak ada yang berhasil untuk menekan ini efek-efek pandemi. Tidak ada berhasil. Mau ini pribadi ya Kak, mau gue bansos mulai apa tidak ada itu. Bansos juga berapa aja? Itu kayak itu pun korupsi 1 minggu ji palingan habis nih. Kalau dikasih ke 1.500.000, kita anak kos Indomie dimakan apa dan sebagainya, itu 1 minggu bisa habis. Kalau kita mau pikir itu loh. Tapi masalahnya sudah ada bansos, dekat lagi, sudah ada pengadaan lagi, yang harusnya kita bisa adakan 2, karena kita ada pengap-apan harga dan sebagainya, akhirnya sisa 1. Kalau seandainya fasilitas dan sebagainya kita bisa lakukan sebagaimana mestinya, kan bisa. Saya tuh gatal teringat Kak, jujur itu kalau seumpama di grup sudah bilang ini kurang ventilator, saya bilang kenapa bisa kurang ventilator? Kan ada uangnya pemerintah, sisa adakan untuk rakyat, uangnya kan dari rakyat juga. Kan kalau kita berpikir, kalau relawan sih berpikir begitu, kalau ada uang kenapa tidak dibelanjakan? Kenapa harus ditahan-tahan? Ya, itu yang tidak masuk di otakku saya kalau ini sebagai relawan, Kak. Bahwa ada uang, masih banyak anggaran-anggaran, kenapa kita tidak gunakan itu? Masa gara-gara kita tidak mau adakan sesuatu harus meninggal orang 1-2? Betul. Jadi kadang itu kalau dokter His datang nih di rumah sakit, di posko cerita, ada yang meninggal, Sarul, kenapa dok? Tidak cukup ventilator, saya bilang, kenapa ini ventilator tidak cukup? Rumah sakitnya pemerintah, masa gara-gara ventilator yang harganya berapa dibanding dengan anggarannya kita tidak bisa siapkan, kan seperti itu. Ya ini kalau di sisi saya tidak tahu pertimbangan lainnya, mungkin tahu ada pertimbangannya orang-orang tertentu, oh ini di sini. Tapi saya rasa kalau seumpama, sama satu Kak. Apa lagi? saya berharap sekali ini orang-orang bisa duduk sama-sama dulu lah. Dulu dalam artian ini orang-orang siapa nih? Semua Kak, dari akademisi, politisi, agamawan, semua dulu satu kali begitu. Satukan dulu visi, satukan tujuan. Sekalian tuntaskan. Jangan akhirnya jalan sendiri-sendiri, politis jalan sendiri-sendiri, ini jalan diri sendiri, ini sendiri-sendiri, akhirnya tidak ada keterikatan satu sama lain, tidak satu tujuan. Ini urus ini, akhirnya baku tabrak semua kepentingan. Tapi kan justru semakin bagus dong kalau semuanya memegang peran. Misalnya Pemkot ada di kapal ya, misalnya Pemprov ada di sini. Teman-teman, justru semakin bagus kan, semakin saya sepakat bahwa bagus, cuma masalahnya ada namanya optimalisasi Kak, ini yang harus penting. Contoh mungkin kalau seumpama kita
misalnya di Sulawesi Selatan kan alhamdulillah ada 5 tempat isoman. Oke. Tapi pernah enggak kita analisis ini 5 tempat isoman sudah sesuai enggak dengan jumlah kapasitas positive rate yang ada di Sulawesi Selatan? Contoh kalau seumpama dengan positive rate kita cuma ada anggaplah 300-400 per hari, berarti kalau 300-400 per hari, 10 hari itu bisa 3.000. Kalau sudah ada kapasitas 3.000 dengan negative rate-nya orang sudah positif itu sekitar 7 sampai 10 hari, kan kapasitas 3.000 ya sekitar kapasitas 500 kamar, 500 bed kan cukup. Atau 1.000 bed cukup. Kenapa kita daripada banyak begitu? Itu kemarin yang saya sempat sayangkan, banyak tempat isman tapi kurang optimal ya. Okay. Kurang optimal. Banyak juga tempat-tempat yang lain misalnya adalah banyaklah pengadaan-pengadaan yang tidak terlalu optimal. Maksudku, kenapa tidak dikaji dulu sama-sama begitu? Kepentingan ininya, putuskan selesai. Ya, kaji dulu kebutuhannya apa nih masing-masing, baru ini bagi. Saya di pemikiranku sih Kak, harusnya kita begitu. Harusnya. Karena kita kan harus analisis dulu dari masalah dan kebutuhan. Itu kan sering diajarkan kalau organisasi tuh Kak. Analisis kebutuhan analisis dulu. kebutuhan dan analisis kebutuhan sama analisis masalah. Apa kebutuhannya, apa masalahnya, sinkronisasi baru muncul poinnya. Iya. Ini saya lihat orang apa yang menguntungkan itu dulu dibikin. Nah, saya bilang habis lagi bareng-bareng. Habis lagi bareng-bareng. Itu istilahnya Sahrul, habis lagi bareng-bareng. Oke, ini kalau kita bahas COVID, bahas ini semua kayaknya nggak akan sampai 7 hari 7 malam dengan Sahrul, dengan segala pengalamannya, dengan segala tantangan yang telah dia lewati, ombak dan badai dia sudah lewati. Untung dia tidak berubah jadi avatar. Semoga semua teman-teman relawan sehat selalu. Terima kasih kepada Sahrul yang sudah ini. Kalau disuruh pilih nih, koas atau relawan? Boy, koas dan relawan Kak. Saya sudah janji sama nenekku dan saya sudah janji sama orang tuaku. Tahun ini harus saya selesai preklinik, lanjut klinik, dan orang tuaku saya kan juga dulu dilarang Kak. TBM itu saya dilarang. Karena saya tidak tahu sejak kapan itu TBM selalu dianggap citranya buruk. Tapi semenjak saya jadi anak TBM saya sudah bilang, saya masuk TBM saya merubah itu citra. Saya bilang bahwa saya selalu ditanya sama Dewan Pembina TBM itu Dokter Isra, saya bilang begini, TBM harus jadi Kopassus di kedokteran. Kopassus artinya dia harus punya keahlian khusus dibanding teman-teman lain. Jadi kalau orang cari ada bencana, ada hal-hal emergensi, orang yang paling pertama maju harus anak TBM. Dan itu yang saya tanamkan sekarang. Saya tanya adik-adikku, saya tanya semua teman-temanku, saudara-saudaraku, saya bilang sekarang ini waktunya kita berubah. Berkontribusi lebih baik daripada kita banyak cerita. Saya ngopi-ngopi banyak cerita, ndak ada realisasi. Apalagi istilahnya besar tenar realisasi. Sing wacana tenar realisasi. Sing wacana. Jadi mending kolaborasi dibandingkan kompetisi. Terakhir deh, kenapa tuh? Kenapa sih bukannya dua-duanya sama-sama baik nih misalnya? Ada hal-hal memang tahu Kak yang harus memang kita kompetisi. Iya. Kalau kita berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan tantangan, mungkin kita berkompetisi karena di situ ada trigger. Tapi ada memang harus kita kolaborasi karena ini bukan hal-hal uji coba tapi hal-hal yang memang kita harus tuntaskan bersama. Kalau seumpama bisa daripada kita berkompetisi, banyaknya itu kita berlomba-lomba berbangga-bangga diri. Betul. Akhirnya tidak ada yang juga jadi bareng-bareng. Kolaborasi kan ceritanya semua aspek. Bayangkan kemarin saya sempat ada ide ini kan. Tapi itu alhamdulillah terjadi di Ramsis, di isolasi terpadunya Ramsis yang itu berapa kamar itu? Berapa kamar? Unhas 60 kamar Kak, 60 bed. Dipegang sama TBM? Anak BEM yang pegang. Oke. Itu senangku kemarin karena saya pernah ada cita-cita bahwa kita bikin isolasi, tapi isolasinya akademisi. Jadi semua fakultas itu ikut turun, jadi sehingga potensi setiap fakultas itu bisa dikembangkan. Bayangkan kalau ada anak fisioterapi yang bisa bantu kita fisioterapinya, ada anak keperawatan bisa bantu dengan keperawatannya, ada anak teknik bisa mungkin rancang-rancang itu, kalau teknik industri kan rancang-rancang desinfektannya apanya dan sebagainya. Betul. Bagusnya kalau kita bisa bikin kajian akademisi seperti itu. Betul. Dan itu yang aku maksud kolaborasi Kak. Jangan mikir bangga bilang, saya anak kedokteran. Jadi kita spesial. Enggak. Bahkan orang bisa lebih hebat dibanding kita kalau kita hanya bisa bicara. Betul. Kita harus bisa berkontribusi. Siap. Gila, keren sekali. Saya sudah kehabisan kata-kata mendengarkan Sahrul Fajar Perdana dengan segala macam kisahnya yang sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang mendengarkan teman-teman yang mendengarkan podcast ini ataupun menonton di YouTube
terinspirasi, minimal tertampar lah kayak saya, bahwa jangan, kita harus bergerak ya Sahrul ya, bergerak, berkolaborasi, berkontribusi untuk kebaikan umat manusia demi kemanusiaan. Oke deh, terima kasih banyak Sahrul sudah menyempatkan hadir. Saya yakin banyak sekali kegiatannya Sahrul tapi masih mau datang bercerita gitu. Semoga dengan ini banyak yang terinspirasi dan juga banyak yang mau jadi relawan. Apakah relawan harus dari tenaga medis, anak FK atau anak perawatan misalnya? Iya, Kak. Itu yang saya maksud tadi. Ya potensi. Semua boleh. Iya, potensi kembangkan. Kalau seumpama ada potensinya mah palu-palu, saya silahkan palu-palu saja. Palu-palu saja, oke. Kalau ada yang cuma tahu ini, bikin ini saja. Bahkan saya pernah ada pasien Kak, dia nelpon terus sama saya. Sahrul, saya kalau seumpama selesai ini jadi pasien, muka jadi relawan. Belum sembuh. Belum sembuh mau jadi relawan. Jadi relawan. Akhirnya betul dia jadi relawan sekarang. Dia di bagian bantu untuk publikasi gitu. Kayaknya dia selalu kontak-kontak teman-teman media. Kan dia wartawan Kak, jadi kontak-kontak teman-teman media, bantu itu untuk share terus bahwa di sini ada kawasan, ada dan lain sebagainya. Dan itu memang yang saya maksud, maksudnya ada potensi silahkan kembangkan. Ya, apapun itu jenisnya, nggak perlu jenisnya. Dari kesehatan. Iya. Oke deh. Bisa apa kayak dibikin sih teh? Iya, masak-masak tuh. Masak-masak iya, kan senang juga kalau seumpama kita kalau kayak begini Kak, kita senang kalau banyak yang berkontribusi. Betul. Selain itu kita punya teman, kenalan baru kan. Iya, networking. Itu. Mungkin kadang kalau di bencana itu ada yang biasa orang bilang itu terus di orangnya. Karena saya kemarin turun di Lombok, ke Palu lagi, ke Masamba, hampir itu terus di orangnya. Kapan juga kita ada orang-orang baru yang dikenal. Makanya itu diharapkan tadi Kak Dokter Hizbullah selalu bilang apa? Regenerasi dan kaderisasi harus berlanjut. Oke, tepuk tangan lagi ya. Tepuk tangan ke 1000 kali. Terima kasih Sahrul sudah datang dan juga ada adik-adik tadi siapa? Faisal sama siapa? Gina Kak. Gina yang juga sudah ikut turut hadir. Kita senang sekali, bersyukur sekali karena teman-teman mau datang dari kesibukannya hari ini mengurus para pasien. Sekarang pasien berapa? Pasien ada 31 mungkin. 31. Tertinggi berapa? 80. Wow. Sudah mulai melandai ya. Alhamdulillah. Semoga begini terus dan kalau bisa habis. Jadi sekarang mungkin lebih harus gencar ke tracing dan juga testing. Vaksinasi juga harus digencarkan juga. Semoga makin banyak kegiatan-kegiatan positif yang dibagikan sama teman-teman relawan di karantina Kalkaneus. Oke deh, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.